Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta seluruh hadirin pada pertemuan kita di pagi hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, adapun satu konsep yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya pikir konsep ini sangat penting, esensial dan substansial dalam dunia pendidikan. Yakni pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu konsep, yakni tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan salah satu pendekatan dan strategi yang berorientasi jangka panjang. Salah satu pendekatan yang menjadikan laku positif sebagai tujuan dan orientasi. Pada penerapan disiplin positif, maka strategi ini sangat memprioritaskan tentang bagaimana membaikkan sebuah keadaan. Bagaimana kemudian hal-hal baik itu terpancar, hal-hal baik itu kemudian tersebar di mana-mana. Sehingga sebuah gerakan itu bukan hanya gerakan yang sifatnya sementara, tetapi pendekatan yang insya Allah akan berorientasi jangka panjang dalam menyelesaikan sebuah problem-problem khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan memberikan beberapa poin-poin penting yang menjadi konsep-konsep utama dalam pelaksanaan budaya positif. Yang pertama mungkin yang terpenting adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya pada budaya positif kita juga akan menyinggung tentang 3 hal yang penting, dan ini harus dipahami secara proporsional, harus dipahami secara komprehensif, yakni adalah bagaimana penggunaan teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, serta dengan praktik restitusi itu sendiri. Jadi 3 paket ini harus dipahami secara komprehensif. Yang selanjutnya, salah satu konsep dalam budaya positif adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini menjadi penting. Dulu dipahami sebagai kesepakatan kelas, tapi terjadi pengayaan tentunya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dinamika peserta didik. Maka pada budaya positif kita pahami sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya adalah ini yang terpenting juga. Salah satu bagaimana memahami kebutuhan dasar manusia. Seringkali kebutuhan dasar manusia itu kita tidak menjadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Ternyata dalam budaya positif penting sekali khususnya seorang guru untuk memahami kebutuhan dasar seorang manusia. Yang selanjutnya adalah praktik restitusi. Pada praktik restitusi kita familiar akan menemukan, nanti kita akan bahas bagaimana 5 posisi kontrol guru yang senantiasa dipraktekkan dalam dunia pendidikan, atau 5 posisi kontrol guru yang sering terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin kita bisa sampaikan yang pertama, kadangkala guru berposisi sebagai penghukum, guru di waktu-waktu tertentu berfungsi sebagai pemantau, kemudian kadangkala guru juga sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana harapan kita guru-guru ke depan itu mampu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Manajer ini adalah sebuah posisi kontrol untuk memberikan solusi banyak hal. Jadi ibaratnya seorang manajer itu adalah orang yang mampu menyelesaikan seluruh problem-problem, mampu mengatur segala sesuatu sehingga semuanya ada solusi dan masalah terselesaikan dengan baik dan penyelesaiannya secara jangka panjang. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang saya pikir sangat menarik. Poin penting dari konsep-konsep budaya positif ada pada praktik restitusi, khususnya pada penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian problem-problem pembelajaran secara khusus atau problem-problem dunia pendidikan secara umum. Ya, apa itu praktik restitusi? Kita mulai dengan
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan diakhiri dengan bagaimana keyakinan kelas itu diterapkan. Ya. Saya pikir seperti itu dulu Bapak Ibu, sebagai pengantar kita dalam menerapkan budaya positif dalam sebuah proses pembelajaran atau dalam sebuah satuan pendidikan.